Di sebuah wilayah subur bernama Bashan yang terletak di daerah Hauran dekat Syam, hiduplah seorang lelaki mulia dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia adalah Nabi Ayub alaihi salam. Sosok yang terkenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena akhlaknya yang begitu lembut dan kesabarannya yang melampaui manusia kebanyakan. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub memiliki tanah yang luas, kebun yang hijau, ladang yang tidak pernah berhenti menghasilkan panen, ribuan ternak, dan keluarga yang besar serta penuh kasih. Ia adalah pemimpin masyarakat, tempat orang meminta nasihat, dan penengah bagi yang berselisih. Namun yang membuatnya dihormati bukan kekayaannya, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah sombong, tidak pernah menolak tamu, dan tidak pernah tidur sebelum memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan di sekitarnya telah menerima bantuan. Istrinya yang bernama Rohmah, keturunan Nabi Yusuf alaihi salam, adalah wanita yang lembut, sangat taat, dan penuh bakti. Dari pernikahan mereka, Allah memberi mereka banyak anak, hidup dalam kebahagiaan, riuh tawa, dan keberkahan yang tiada henti. Di mata masyarakat, keluarga Nabi Ayub adalah contoh keluarga paling harmonis dan paling bahagia. Rohmah sering berkata, "Wahai Ayub, Allah telah memberi kita segala kenikmatan. Semoga kita mampu menjaga amanahnya." Nabi Ayub menjawab dengan senyum, "Rohmah, nikmat ini bukan karena kelebihan kita. Ia hanya titipan. Bila Allah mengambilnya kembali, kita tetap bersyukur." Ucapan itu kelak menjadi kenyataan. Melihat ketaatan Ayub, iblis meradang. Ia menghadap Allah dan berusaha merendahkan ketulusan Ayub. "Wahai Tuhanku, Ayub beribadah hanya karena Engkau memberinya kesenangan dunia. Bila kekayaan dan keluarganya Engkau ambil, lihatlah apakah ia masih menyebut-Mu." Allah mengetahui isi hati hambanya dan memperbolehkan ujian itu terjadi bukan untuk menyiksa, tetapi untuk meninggikan derajat Ayub. Maka dimulailah ujian berat yang belum pernah dialami manusia lain. Musibah datang bertubi-tubi tanpa jeda. Harta habis terbakar, gudang gandum terbakar oleh petir, kandang-kandang domba runtuh oleh badai, kebun anggur dan kurma hancur diterjang topan. Dalam satu hari, Ayub kehilangan 90% kekayaannya. Orang-orang terpukul, sementara Nabi Ayub berkata tenang, "Ini milik Allah. Dia mengambil dan Dia memberi. Segala puji baginya." Ujian berikutnya jauh lebih menyayat. Sebuah bangunan tempat anak-anaknya berkumpul tiba-tiba runtuh oleh angin dahsyat. Semua anak Nabi Ayub wafat dalam hitungan detik. Rohmah pingsan berkali-kali karena duka. Masyarakat Bashan menangis 3 hari. Namun Ayub dengan mata merah berair hanya berkata, "Ya Allah, Engkau lebih mencintai mereka daripada aku mencintai mereka. Di tangan-Mu lah mereka kembali." Setelah kehilangan harta dan anak, kini tubuhnya diuji. Kulit Nabi Ayub mulai ditumbuhi luka-luka yang dalam. Dagingnya melepuh, mengeluarkan bau yang tidak disukai orang-orang. Ototnya melemah, tulangnya menonjol, namun wajahnya tetap bercahaya oleh iman. Penyakit itu bukan karena dosa, tetapi sebagai penguji kesabaran seorang nabi. Masyarakat mulai takut mendekat. Teman-temannya satu persatu menjauh. Tidak ada lagi orang yang mengundang atau meminta nasihat. Tetapi Rohmah, ia tidak pernah meninggalkan suaminya. Setiap pagi ia membersihkan luka Ayub, ia memasakkan makanan. Ia mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Rohmah berkata sambil memeluknya, "Wahai suamiku, kesabaranmu adalah alasan aku tetap di sini.
Ujian Ayub bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi 7 tahun lebih. Rumahnya runtuh. Ia tinggal di gubuk kecil yang dibangun beberapa orang berhati mulia. Rohmah terpaksa bekerja menjadi pembantu. Kadang ia pulang membawa sepotong roti, kadang tidak membawa apa-apa. Di tengah semua itu, Nabi Ayub tak pernah mengeluh 1 kalimat pun. Iblis berkeliling membisikkan prasangka. Penyakit Ayub adalah azab. Jangan mendekat padanya. Orang-orang semakin menjauh. Sampai suatu ketika, sekelompok pemuka kampung berkata kepada Rohmah, "Pergilah dari desa ini, penyakit suamimu menakutkan." Rohmah menangis, tetapi Ayub berkata lembut, "Maafkan mereka, Rohmah. Mereka tidak mengetahui." Rohmah kehilangan pekerjaannya. Tidak ada lagi makanan, tidak ada uang. Penderitaan mencapai puncaknya. 2 manusia paling sabar diuji sampai batas terjauh. Pada suatu hari, Rohmah tak mampu lagi membawa makanan. Ia menangis di pangkuan suaminya. "Wahai Ayub, aku telah lelah. Apakah engkau tidak memohon kesembuhan kepada Allah?" Nabi Ayub menjawab dengan tenang, "Aku telah sehat dan kuat selama 70 tahun. Apakah tidak pantas bila aku bersabar selama beberapa tahun?" Jawaban itu meneguhkan Rohmah. Meskipun sabar, Ayub tetap manusia. Pada satu malam yang sangat sunyi, ketika Rohmah tertidur kelelahan, ia mengangkat tangan. "Ya Rob, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang dari segala penyayang." Doa yang pendek, namun mengguncangkan langit ke-7. Allah memerintahkan, "Hentahkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Ayub menghentakkan kakinya, dan dari dalam tanah memancar air jernih yang harum seperti air surga. Ia mandi, ia minum, dan seluruh penyakitnya lenyap dalam sekejap. Tubuhnya kembali sehat, lebih kuat daripada masa mudanya. Rohmah pulang dan tidak mengenali laki-laki tampan yang duduk di depan rumah. Ia berkata, "Wahai hamba Allah, apakah kau melihat suamiku yang sakit?" Ayub tersenyum. "Aku adalah suamimu, Rohmah." Rohmah terjatuh memeluknya sambil menangis bahagia. Allah mengembalikan seluruh harta Nabi Ayub. Domba-dombanya kembali memenuhi lembah. Kebun anggur tumbuh hijau lebih lebat daripada sebelumnya. Gudang gandum terisi tanpa ia sadari bagaimana kedatangannya. Dalam 1 malam, Allah mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang pernah diambil. Allah juga memberikan kembali anak-anak kepada Nabi Ayub. Sebagian ulama mengatakan Allah menghidupkan kembali anak-anaknya. Sebagian lainnya mengatakan Allah memberikan anak-anak baru yang lebih banyak dan lebih sehat. Rumah Ayub kembali dipenuhi tawa. Suatu hari saat sedang sakit, Nabi Ayub pernah bernazar untuk memukul istrinya 100 kali akibat ucapan Rohmah yang keliru karena kelelahan. Setelah sembuh, ia menyesal karena tidak ingin menyakiti Rohmah yang begitu setia. Allah memerintahkan, "Ambillah seikat rumput yang berisi 100 selai, dan pukullah dengannya 1 kali." Dengan demikian, nazarnya tertunaikan tanpa menyakiti istrinya. Tanda cinta Allah terhadap pasangan suami istri terkasih ini. Nabi Ayub hidup kembali dalam kemuliaan. Masyarakat datang kembali memohon nasihat. Ia menjadi simbol kesabaran sepanjang masa. Namanya disebut Allah dalam Al-Quran sebagai teladan. "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat." Quran Surah Asy-Syadd ayat 44. Dan itulah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya.